Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Allah menggunakan ketika berkata dengan Nabi Ismail dengan kata halim, apa? Sabar. Tapi lihat dalam Az-Zariyat atau dalam surat apa? Ketika Allah menjelaskan Allah akan memberikan putra kepada Nabi Ibrahim, bukan Ismail tapi Ishak, Allah menggunakan kata apa? Wa basyaruhu, dalam Az-Zariyat, wa basyaruhu bi ghulamin alim, pakai ain. Ujian yang berat pun pasti terjadi pada kita. Dan Allah bahkan menegaskan dalam surah Al-Baqarah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat. Akhirnya wa basyir sabirin. Coba lihat Allah menggunakan kata apa di sini? Wala nabluwannakum. Lama apa di sini? Pakai nun lagi di tasydid. Wala nabluwannakum, pasti saya uji kalian. Bisyai'in tuh menggunakan apa? Nakirah. Atau putri, laki-laki atau perempuan, terserah. Yang pertama, Nabi Ibrahim memohon kepada Allah laki-laki untuk meneruskan dakwah risalah yang diembannya. Allah berikan usia 86 tahun. Dan lihat redaksi Allah, takdir Allah. Allah bukan menggunakan fi'il madhi. Ini apa? Aro. Bukan ini ro'aitu. Padahal Nabi Ibrahim kapan mimpinya? Tadi malam. Tadi malam kan? Harusnya ini ro'aitu. Tapi Allah pergunakan ini aro fil manam. Subhanallah. Ya bunayya inni aro fil manam anni adbahuk. Kata yang Allah pergunakan untuk Nabi Ibrahim, subhanallah. Ya bunayya. Kata para ulama, bunayya tasghir dari kata yabni, ibnu. Dan kata bunayya artinya anak saya. Putranya menjawab ya abati. Lihat kata abati ini, kata para ulama, tak di sini apa? Yang berbahagia sama-sama kita hormati penasihat dan sesepuh juga kita bersama Ustaz juga para sesepuh dan segala diversi yang lainnya tentunya yang dari Ustaz Haris ataupun para sesepuh yang lainnya. Yang berbahagia sama-sama kita hormati Ketua PCI Persis Mesir Mas Lopal bersama seluruh pengurus Dewan Penasehat lembaga Dewan Kisrahnya, kemudian juga seluruh jajaran seluruh keluarga besar dari PCI Persis. Juga tidak lupa untuk Kang Ziad selaku MC dan moderator kita dan para teman-teman seperjuangan dalam mencari ilmu di Mesir tercinta ini. Serta hadirat tidak lupa yang mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya dan juga untuk kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari yang mulia ini, pada bulan yang mulia, masih dalam suasana hari tasyrik, hari yang sangat mulia dan istimewa. Sekarang hari Jumat ya, hari terakhir berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hari terakhir dari hari tasyrik. Alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita di tempat yang kita sama-sama cintai, di sekretariat PCI Persis. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi tambahan kebaikan dan juga menjadi di antara tambahan semangat kita semuanya dalam rangka lebih dekatnya Allah Subhanahu wa taala dan lebih khusus dalam rangka mencari ilmu di negeri kinanya Mesir tercinta ini. Yang berbahagia sama-sama kita hormati teman-teman seperjuangan yang tentunya insya Allah senantiasa dan ridho dan rahmat Allah. Kalau kita lihat berkaitan dengan masalah korban ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisahnya ini secara sangat luar biasa sekali. Allah sebutkan asal-muasal atau cikal bakal munculnya adalah korban ini dalam Al-Quran, dalam surah As-Saffat sampai dalam beberapa ayat, dimulai dari ayat ke-99 sampai berapa? 113 kalau tidak salah. Ini dalam beberapa ayat ketika Allah menegaskan dan menceritakan dan mengisahkan tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra tercintanya Nabiullah Ismail sebagai kemudian menjadi cikal bakal adanya ibadah kurban yang menjadi syariat bagi umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat kelak. Mari kita sama-sama tadabburi ayat ini, sama-sama tentunya dan kita ambil hikmah dan pelajaran untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita awali dari ayat keberapa itu, ayat ke-99. Nah, nanti mohon diluruskan kalau tidak tepat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan
ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ini awalnya di sini. Saya akan pergi menuju Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepadaku. Nanti Nabi Ibrahim berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian adalah berusaha untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu kata para ulama sesuatu yang hal yang pertama dan utama yang patut kita lakukan dari awal hidup kita sampai nanti kita meninggal dunia adalah senantiasa hijrah menuju jalan Allah. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam yang tentu sudah mendapatkan hidayah luar biasa. Ibrahim pasti mendapatkan hidayah dari seorang nabi dan rasul. Bahkan beliau adalah Abul Anbiya. Namun saking pentingnya betapa hidup kita hendaknya selalu dalam agama Allah, berupaya dan berusaha untuk menuju jalannya. Maka Allah menegaskan bahwa Nabi Ibrahim pun terus mentajdid niat hal tersebut, mentajdid keimanan tersebut agar menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita pun hendaknya mentajdid hal itu untuk terus dekat dengan Allah. Setelah Nabi Ibrahim mengatakan saya hijrah kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan. Lalu apa berikutnya ayatnya? Rabbi habli minas sholihin. Baru kemudian berdoa. Jadi bukan berdoa dulu kemudian hijrah, tapi yang paling baik adalah kita dekat dengan Allah dulu, amal. Bagaimana? Kita kalau orang tua biasanya kalau minta uang sesuatu, kita puji dulu, kita laksanakan perintahnya dulu, kita taati aturannya. Atau jangankan itu, para calon istri misalnya, calon istri, calon mertua misalnya, bagaimana apa keinginannya, kesukaannya, wah, ketika di hadapan, menunjukkan kita orang yang penting dia kenal kita dan kita melaksanakan kecintaan apa yang dicintainya, apa yang disukainya. Baru kemudian apa? Kita berdoa. Kalau tiba-tiba orang Sunda bilang ujub-ujub, saya minta putri bapak. Waduh, sama nih. Itu apa heula saya kumaha tek rekodna. Tapi kalau sudah Masya Allah sholat di sampingnya, adzan pertama, bersih-bersih jadi imam lagi. Udah otomatis begitu bilang itu, Masya Allah ini orang baik, orang soleh. Saya sudah lama mengenalnya. Doa-doanya sering terdengar, pujian-pujiannya sering terdengar. Kata-katanya baik, perbuatannya baik, melaksanakan semua perintahku, menjauhi semua laranganku, kata Allah. Baru ketika berdoa, apa? Rabbi habli minas sholihin. Kata para ulama, minas sholihin ini adalah Nabi Ibrahim minta keturunan jenisnya. Apa? Laki-laki. Maafdi, betul, saya datang, Allah Akbar. Maafdi, Allah Akbar. Nih, kesempatan kita semuanya pun terkait Allah Akbar. Ini dia mandi, Madamang, Maafdi pun. Pak Emil itu. Oh, ya Allah. Punten tuh, abis terserah iya, lalu teh, iya, ya Allah Akbar. Sabi Pak Emil, saya turun. Oh, gimana itu? Alhamdulillah, punten, ya Allah Akbar. Perlu diperuntuk gitu. Punten dari Abdi, Pak Emil, dalam saudaranya. Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah jenis kelamin laki-laki. Rabbi habli minas sholihin. Ini artinya kata para ulama tidak masalah kita memohon kepada Allah anak jenisnya, mau laki-laki atau mau perempuan. Karena itu sangat naluri sekali. Nabi Ibrahim punya tujuan yang jelas ketika ingin mempunyai anak laki-laki. Untuk apa? Meneruskan risalah yang diemban oleh beliau, yang diberikan oleh Allah kepada beliau, ya kenabian dan kerasulan. Dan memohon keturunan ini juga jenis kelamin juga tidak salah. Pernah dilakukan oleh siapa selain Nabi Ibrahim dalam Al-Quran? Istrinya Imran, istri Imran. Rabbi inni nazartu apa? Bukan inni nazartu apa nama? Ini nazartu tadi apa? Ma fi batni muharram fataqabbal minni. Falamma wada'athu falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'tu wa laysa dzakaru aywa. Nabi dari istrinya Imran dia menginginkan awalnya apa? Laki-laki. Kemudian Allah berikan apa? Perempuan. Hanya setelah kita berdoa memohon laki-laki atau memohon perempuan terserah kita.
maka kemudian Allah memberikan tidak sesuai dengan kita, maka kita tetap menerimanya. Sebagaimana siapa? Sebagaimana istrinya Imran memohon laki-laki, diberikan oleh Allah perempuan, menerima. Ternyata perempuan itu jadi luar biasa. Mempunyai seorang putra, ditibah seorang putra. Siapa? Nabi Isa. Ya Allah katakan sebagai contoh, sebagai ayat tanda kekuasaan Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam, Allah ciptakan tidak laki-laki dan tidak perempuan. Adam. Hawa Allah ciptakan dari laki-laki, tulang rusuk Adam, tidak dari perempuan. Kemudian Isa dari perempuan, tidak dari laki-laki. Kita dari laki-laki dan dari perempuan, sempurna semuanya. Makanya kita silakan meminta, ya Allah berikan kepadaku jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin perempuan tidak salah. Yang jelas niatnya apa? Niatnya, apakah punya anak perempuan agar nanti bisa dijual ke laki-laki untuk mendapatkan mahar yang mahal? Oh enggak, kita tidak demikian. Kita bukan orang-orang Arab. Meskipun orang Arab kadang ada yang demikian. Kita tidak, tapi niatnya baik. Allah berikan nanti keturunannya sesuai atau tidak, baru kita menerima semua. Dan selalu kita husnudzon kepada Allah. Apa yang Allah berikan pasti yang terbaik untuk kita dunia dan akhirat. Rabbi habli minas shalihin. Coba berikutnya apa saya itu? Fabasyarnahu bighulamin halim. Lihat Allah menggunakan kata apa? Fa. Bukan menggunakan thumma. Bukan menggunakan wa. Wa basyarnahu bukan. Tapi apa? Fa. Apa fa dalam bahasa Arab? Litartib wa ta'qib. Litakib. Bukan litarohi, beda dengan thumma kan? Kalau kata fa ini datangnya mampian kemudian mengabdi langsung tanpa ada fathah. Al-Qul mubasyaratan. Tapi thumma mungkin 22 jam berikutnya baru mengabdi datang. 3 jam berikutnya baru kemudian ada tarohi, ada masa, ada luar. Artinya bahwa doanya Nabi Ibrahim Allah kabulkan dalam waktu yang sangat cepat. Setelah apa Allah kabulkan doa ini? Setelah Nabi Ibrahim pertama sebelumnya dekat dengan Allah. Inni muhajirun ila rabbi sayahdi. Begitu berdoa Allah kabulkan langsung. Kenapa? Karena memang Allah sudah mendengarnya Nabi Ibrahim. Apalagi Nabi dan Rasul berdoa terus-terusan. Kemudian orang yang soleh, orang yang taat, ketika meminta gak susah lagi. Jadi bapak mertua kita minta putrinya setelah kita mengenal kita orang baik, orang soleh. Gak lama-lama lagi ketika kita minta langsung diberikan. Oke, siap. Bahkan jangankan kita meminta, mungkin kita ditanya dulu, sudah punya calon dulu, ditawarkan kita. Makanya yang pertama jangan lupa kita dekatkan Allah terus hidup kita, usahakan. Pokoknya selalu dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata para ulama, ini doa ini juga termasuk di antara doa yang dianjurkan dibaca oleh mereka yang menginginkan keturunan. Wabil khusus keturunannya keturunan laki-laki. Karena doa para nabi dan rasul apalagi ada dalam Al-Qur'an termasuk ma'thur. Dan doa yang ma'thur lebih baik daripada doa yang ghair ma'thur. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Allah menggunakan ketika berkata dengan Nabi Ismail dengan kata halim, apa? Sabar. Tapi lihat dalam Az-Zariyat atau dalam surat apa? Ketika Allah menjelaskan Allah akan memberikan putra kepada Nabi Ibrahim bukan Ismail tapi Ishak. Allah menggunakan kata apa? Wa basyaruhu dalam Az-Zariyat. Wa basyaruhu bi ghulamin alim, pakai ain. Bukan halim. Halim untuk Nabi Ismail alaihissalam, alim untuk Ishak. Artinya apa? Kata para ulama, memang Nabi Allah Ishak alaihissalam dan Nabi Ismail juga demikian. Allah berikan kelebihan yang luar biasa. Hanya Nabi Ishak memang ciri khasnya cerdas. Nabi Ismail cerdas juga, tapi yang lebih menonjol adalah halim, sabar. Buktinya mau dipotong, ya apa? Ya abati fa'al ma tu'mar. Masya Allah sabarnya luar biasa. Kalau Nabi Ishak alim, dan Nabi Ishak punya putra siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub punya putra berapa? 12. Di antaranya Nabi Yusuf. Yang 12 di antara ada Yahuda, keturunannya Yahudi, Lewi, Zabulan, dan Naftali, 12 putra. Makanya orang Bani Israel disebutnya kan? Makanya Bani Israel terkenal dengan apa? Kepintaran. Karena Allah memang memberikan kepada Nabi Ishak yang merupakan kakeknya atau nenek moyangnya orang-orang Israel, dia gulamin apa? Alim. Kita alhamdulillah alim dan halim, insya Allah dengan izin Allah. Nah, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Ini artinya kita terkadang ke Allah SWT pasti kita punya permohonan. Maka kita ambil dari pelajaran ini dengan mentadaburi ayat ini. Sebelum kita meminta kepada Allah dari masa luar,
ketika tidak ada masalah, tidak ada keinginan, banyak terus berdoa kepada Allah. Biar karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW, manakala kita banyak berdoa ketika lapar, maka Allah akan memudahkan, mengabulkan doa kita, memberikan ketika kita dalam susah. Kita susah. Kita dalam semua keadaan selalu bergantung dengan Allah. Melaksanakan kebaikan atau ketaatan kita kepada Allah sebaik mungkin, baru kemudian kita doa. Insya Allah seperti Nabi Ibrahim, Allah kabulkan. Maka itulah kata ulama, di antara cara agar mustajab doa kita seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim AS. Alhamdulillah Allah kabulkan Nabi Ibrahim doanya. Lalu apa yang terjadi? Dan kehidupan kita pasti seperti yang menimpa Nabi Ibrahim AS. Datanglah ujian dan cobaan. Ujian yang berat pun pasti terjadi pada kita. Dan Allah bahkan menegaskan dalam surah Al-Baqarah, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat." Akhirnya wabashshir sabirin. Coba lihat Allah menggunakan kata apa di sini? Walanabluwannakum. Lama apa di sini? Pakai nun lagi di tasydid. Walanabluwannakum, pasti saya uji kalian. Bisyai'in tuh menggunakan apa? Nakirah. Pasti diuji. Mau sedikit atau banyak, Allah uji pasti. Hidup ini pasti ada ujian. Ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan sakit, dengan kesehatan, dengan kelapangan rezeki, pasti diuji. Maka contoh yang Allah dengan mentadaburi ayat-ayat tadi pun demikian Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Rasul mengatakan yang paling besar ujiannya siapa, kata Rasulullah? Nabi. Nabi. Dan Allah akan memberikan ujian kepada seorang tergantung ibadahnya, kedekatan dengan Allah. Makin dekat, makin berat ujian. Kalau begitu mendingan jauh saja. Dekatnya atau makin beratnya ujian yang dekat dengan Allah, sayangnya Allah. Karena kalau dia sabar, wabashshir sabiri. Dalam Al-Quran ada 3 amal yang tidak ada nominal balasannya. Tidak nominal. Kalau sedekah, dalam apa? Al-Baqarah, masalah ini yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, 700. Tapi ada 3 amalan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, tidak ada batasannya, di antaranya sabar. Lihat dalam Az-Zumar, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Gak ada nominal lagi, saking banyaknya. Saking banyak. Maka semakin dekat dengan Allah, ujiannya berat bagi kita. Ketika sabar, lebih besar pahalanya. Belum dengan hal-hal yang lainnya. Allah dekatkan, Allah tingkatkan derajat kita. Datanglah seperti yang terjadi dengan Nabi Ibrahim AS. Falamma balagha ma'hu as-sa'y, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minal sabirin. Subhanallah. Ujian berat. Dan Nabi Ibrahim pasti menimpa kita juga. Kenapa tidak berat? Sampai saking beratnya ujian ini, dalam ayat berikutnya Allah menyebutnya, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Coba lihat dalam Al-Anbiya dan Al-Ankabut. Ketika Allah berbicara tentang Nabi Ibrahim dibakar oleh api. Dibakar oleh api. Bandingkan dengan mohon maaf menyembelih putranya. Mungkin kalau untuk kita masih mending menyembelih putranya. Putra yang meninggal, bukan saya. Kalau waktu dibakar oleh api, siapa yang meninggal? Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu dibakar oleh api, kasus yang luar biasa, dahsyatnya luar biasa. Apalagi menghadapi Namrud, semua menyalakan api yang luar biasa, dilemparkan ke dalam api. Allah ketika menyebutkan kisah itu tidak pernah Allah menggunakan inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Nyantai aja, biasa saja. Nabi Ibrahim hasbunallah wa ni'mal wakil bas. Ibrahim alaihissalam ketika bertemu dengan Namrud juga dalam Al-Baqarah, anna yuhyi hadhil ba'da mautiha fa amatahu bukan yang itu yang dialog dengan Namrud. Saya bisa membunuh anak uhyi wa umit. Kemudian fati ini matahari fati fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fati biha al-maghrib fa buhita alladhi kafar. Enggak bisa. Tapi biasa aja, nggak ada inna hadza lahuwal bala'ul mubin, nggak ada. Tapi ketika berbicara tentang Allah menguji Nabi Ibrahim, memotong menyembelih Nabi Ismail, Allah sendiri dalam ayat berikutnya inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Lihat takbir yang Allah pergunakan. Inna ada tuh apa? Nasbin wa taukid. Hadza pakai isyarah lagi. Kemudian apa?
La lagi tuh. Tauhid semua. Huwa lagi. Inna hadza la huwal bala'ul. Kalaupun cukup bala saja sudah cukup luar biasanya. Tambah lagi mubin yang nyata. Dahsyat. Artinya bahwa yang menimpa Nabi Ibrahim luar biasa. Ini juga sama, berarti hidup kita pasti diuji oleh Allah. Setelah kita dekat dengan Allah tadi, hijrah kepada Allah, berdoa, alhamdulillah Allah kabulkan. Jangan di sana. Pasti kita diuji oleh Allah. Sebagaimana yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan ujiannya boleh jadi seperti Nabi Ibrahim yang beratnya luar biasa. Allah contohkan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y. Kenapa demikian begitu beratnya? Bagaimana tidak? Pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam ini ketika punya putranya ini, para ulama pada usia senja. Orang Sunda bilang geus aki-aki. Kata para ulama usia beliau ketika berdoa kepada Allah memohon keturunan dan diberikan keturunan itu usia 86 tahun. 86 tahun. Nah, kayak dalam surat Hud ketika datang malaikat itu ketika Nabi Ishak setelahnya 13 tahun berikutnya apa istrinya Sarah apa? Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Saya mau hamil, udah tua begini. Itu patrohnya itu hanya 13 tahun. Artinya ketika Nabi Ismail beliau pun akan melahirkan ataupun Allah karuniakan kepada Nabi Ibrahim usia sudah senja, maka 86 tahun usia Nabi Ibrahim saat itu. Saya Allah alhamdulillah ala kulli hal dikaruniakan termasuk yang lambat punya anak. 3 tahun. Saya menikah usia 35 tahun, biasa paling pasti lambat nikah. Kecuali kayak emang lupa. Kayak kalau kita mampir lambat lancar enggak emang. Oh lambat, agak lambat lah sekali. Tapi enggak terlalu. Tadi 33. Mang Jian insyaallah. Mari insyaallah. Amin. Nikah usia 33 atau 35. Terus kolot lagi kan. Kemudian Allah menunggu untuk hamil istri 3 tahun. Penantian yang luar biasa. Apalagi istri. Kalau saya nyampe aja laki-laki. Isi ngobrol gimana tes esian aja, kumaha tes apa sebenarnya hamil yang masnya itu ada tes nggak Hidang. Tes hidang aja, gelisah. Dites spek setiap lambat. Datang ke lab, belum. Terus ditunggu-tunggu kapan positifnya ini. Kemudian setelah pas 3 tahun dites lambat ini, paling hasilnya sama aja, nggak nggak hamil. Pas dites ternyata pakai tes pack itu hamil positif. Ingin menguatkan datang ke lab positif juga. Itu begitu lihat hasil dari lab yang kemungkinan insya Allah tepat lab ini, langsung istri menangis luar biasa, tersentuhnya luar biasa. Alhamdulillah syukurnya luar biasa. 3 tahun menunggu. Bayangkan 3 tahun menunggu, baru 3 tahun. Nabi Ibrahim 86 tahun. Baru kemudian Allah karuniakan putra yang diinginkannya. Kalau saya saat ini Allah pokoknya apapun, yang penting putra atau putri, laki-laki atau perempuan terserah. Yang pertama, Nabi Ibrahim memohon kepada Allah laki-laki untuk meneruskan dakwah risalah yang diembannya. Allah berikan usia 86 tahun. Dan jangan digambarkan 86 tahun Nabi Ibrahim masih muda, enggak. Semua. Bagaimana bahagianya, luar biasa senangnya. Maka pada usia 86 tahun lahirlah Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Lihat tafsir Ibnu Katsir. Ketika saya udah agak remaja. Karena Nabi Ibrahim suka berjalan dengannya. Saking cintanya, sayangnya Nabi Ibrahim kepada Ismail alaihissalam, ketika berada di Faron, kata Ibnu Katsir, bersama Hajar, beliau datang selalu melihat menjenguk aja. Yang penting sehat, keduanya pulang lagi. Saking cinta. Dan isu dinanti laki-laki dapat lagi laki-laki. 86 tahun, usia 86 tahun, sayangnya luar biasa. Kecintaannya luar biasa. Ketika falamma balagu ma'ahu saya usia sudah remaja, kata Imam Al-Farraw, lihat dalam tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' Ahkamul Quran, usia 13 tahun. Nabi Ismail saat itu.
usia 13 tahun, remaja. Ketika usia 13 tahun tiba-tiba kata ayahnya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Dan ingat, ru'yal anbiya kata para ulama wahyu. Mimpi para nabi adalah wahyu. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih siapa? Menyembelih putranya. La ilaha illallah. Kecintaan yang luar biasa. Untuk mendapatkannya susahnya minta ampun. Didapatkan ketika beliau sudah usia lebih tua dan lebih sayang lagi. Pas sayang-sayangnya, pas lucu-lucunya, pas cinta-cintanya, Allah memerintahkan untuk apa? Menyembelih. Lihat redaksi Allah, takdir Allah. Allah bukan menggunakan fi'il madhi. Ini apa? Aro. Bukan ini ro'aitu. Padahal Nabi Ibrahim kapan mimpinya? Tadi malam. Tadi malam kan? Harusnya ini ro'aitu. Tapi Allah pergunakan ini aro fil mana. Karena sebagian ulama, ya untuk tadabbur, untuk kita paling tidak, adalah bahwa ujian ini adalah terus menerus. Hanya aro ini fi'il mudhari ini adalah ditajaddud, terus-terus, wal istimrar. Bahwa ujian dalam hidup ini pasti akan terus-terusan. Harus kita sadar dari sekarang. Bukan berarti sudah aman sekarang, nggak ada ujian, pasti ada ujian yang baru. Selesai di Al-Ahzab, aman, nggak ada ujian lagi. Pulang ke Indonesia, ada ujian yang baru. Setelah menikah, alhamdulillah bebas semuanya, ada ujian yang baru. Setelah punya anak, ada ujian terus. Makanya dalam surat Al-Mulk Allah berfirman, liyabluwakum alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya bahwa kita harus siap dengan ujian ini. Harus siap dengan ujian. Selama di dunia pasti ada ujian. Maka Allah pergunakan dengan fi'il mudhari. Inni ara fil manam. Sekaligus untuk menunjukkan bahwa mimpi itu masih terbayang sampai terbawa sekarang. Ketika Nabi Ibrahim berbicara dengan siapa? Nabi Ismail. Subhanallah. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk. Kata yang Allah pergunakan untuk Nabi Ibrahim, subhanallah. Ya bunayya. Kata para ulama, bunayya ini tasghir dari kata yabni, ibnu. Dan kata bunayya artinya anakku sayang. Jadi sangat penting. Artinya apa? Bahwa kita perlu berakhlak, akhlak yang mulia dalam tutur kata, sekalipun dengan anak kita. Anakku sayang. Coba ya bunayya dalam Al-Quran. Siapa yang mengatakan ya bunayya? Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ayat apa Nabi Nuh? Ya bunayya arkam Aywa dalam surat Hud ya. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Siapa lagi selain Nabi Nuh? Nabi Yakub alaihissalam dalam surat apa? Yusuf. Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kayda inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Nabi Yakub alaihissalam. Siapa lagi yang ya bunayya? Luqman. Coba. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha innallaha latifun khabir. Kemudian ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmi. Ya bunayya. Termasuk siapa lagi? Nabi Ibrahim. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Awas tutur kata harus lembut. Baik, tapi kalau punya istri, dia dan kita semuanya dan mereka yang kita semuanya. Biasa tuh. Mohon maaf deh ya. Rio tinjengin. Oh, baik. Biar nama dia. Senabi Rizal. Allah Akbar. Kata-kata yang baik, ya bunayya. Makanya hati-hati dalam agama kita itu akhlak itu penting sekali. Sampai para nabi Allah dalam tutur kata menyebut putra pun ya bunayya, bukan ya kalb. Meskipun dalam lughah himyar, kalb ini artinya orang yang lembut, baik. Jadi ya kalb itu bukan berarti anjing kita, bukan. Tapi anak yang penurut. Jadi itu adalah madah. Madah tapi dalam bentuk apa? Zam. Jadi ada istilah yang dalam bentuk apa? Madah tapi dalam bentuk zam. Nah itu diantara itu. Jadi ya kalb itu menurut anjing bukan. Kita artinya anak yang penurut. Ini anak yang baik. Oh bagus mendapatkan. Atau mungkin apa? Jadi dalam pengertian apa namanya? Tunduknya nurutnya. Allah melihat kata-kata. Maka simat kita
Apalagi di Al-Azhar ini akhlak yang baik. Ingat para guru-guru kita. Mentang-mentang selesai dari Al-Azhar kemudian patang-patang yang tereng. Misalnya ada yang tunjukkan akhlak yang baik. Nabi Ibrahim alaihissalam, subhanallah. Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbah. Fanzur madza tara. Kemudian diajak ngobrol lagi putra itu. Kalau saya bapaknya, aing mana dipencet kuingnya itu. Ya, Nabi Ibrahim menunjukkan betapa kita perlu hiwar dengan anak. Dialog. Ajak. Coba kalau kita dikatakan oleh bapak kita, ini cek itu. Beda dengan bapak teh peryogi kayu suluh. Kira-kira akan biasa tuh atau ujang biasa tuh langsung insya Allah biasa. Tapi yang suruh cek itu. Ada hiwar di sini. Kita perlu ada hiwar untuk mengenal apa akhlak kita. Betapa akhlak dijunjung tinggi apa Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak di inna mau'idzu utammima makarimah. Kemudian apa jawaban putranya? Ya abati fa'al ma tu'mar. Tuh ya. Bapak dan anak akhlak luar biasa. Artinya bahwa kita sebagai suami akhlak kedepankan, sebagai anak kedepankan, sebagai istri kedepankan, sebagai apapun kedepankan. Makanya putranya menjawab ya abati. Lihat kata abati ini kata para ulama, tak di sini apa? Ganti dari ya abi. Tadi menggunakan abati di sini menunjukkan apa? Li syafaqah. Atau yang lain li tahabbub wat tawaddud wal ihtiram wat taqdir. Menghormati ayah. Sopan santun yang paling tinggi maka ya abati. Tadi ya bunaya, sayang pada anak. Hormat kepada ayah, bukan ya abi, tapi apa? Ya abati. Kalau ya abi kata para ulama bahasa Arab biasa, untuk panggilan biasa, ayah. Tapi abati panggilan yang lebih sopan. Nanti kalau kalian lihat misalnya punya putra, udah putranya paling apa? Abati saja. Sebagaimana dalam Al-Quran. Allah. Bang Jian ya bunaya. Abati panggilan yang coba, dalam Al-Quran siapa yang manggil abati di sini? Dalam Al-Quran coba, siapa yang manggil abati kepada ayahnya? Ayahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kepada ayahnya. Dalam surat apa? Ya Nabi Yusuf. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ada dua tempat Nabi Yusuf dalam surat Yusuf. Satu lagi dalam ayat apa? Ya lebaan. Ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Ya abati. Siapa lagi selain Nabi Yusuf? Dalam surat Maryam yang minta disuruh jadi khodimnya anaknya. Aywa, dalam surat Al-Qasas. Siapa itu? Putrinya siapa? Nabi Ibrahim. Bukan. Yang khodimnya putri Nabi Syuaib. Ya abatis ta'jir. Ya abatis ta'jir. Inna khairu man ista'jartal qawiyyul amin. Al-Qasas. Itu baik, bagus. Itu berikutnya siapa? Nabi Ibrahim. Dalam surah Maryam. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'an. Satu. Berikut yang keduanya terus. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati. Berikutnya, ya abati la ta'budi syaitan. Inna syaitana kana rahmani asiyya. Yang berikutnya yang keempatnya, ya abati inni akhafu ayyamassaka adzab min rahmati fatakuna lisyaitani waliya. 4 kali Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub, kemudian tadi Nabi Yakub, kemudian siapa? Ini termasuk tadi Nabi siapa? Nabi Ismail. Yang kata para ulama ya abati dalam Al-Qur'an disebutkan dalam 8 ayat. 4 Nabi Ibrahim tadi, 2 Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian 4 tambah 2 berapa? 6. Kemudian putrinya siapa? Nabi Syuaib. 7. Terakhir tadi Nabi Ismail. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah. Ujian pasti ada. Kedepankan apa? Ta'alluq billah dan thiqah billah. Dan apa lagi? Husnudzan billah. Makanya kata Allah selalu dipakai oleh siapa? Nabi Ismail. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah. Artinya ta'alluq yang betapa luar biasa.
ketergantungan, kedekatan, keluar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ujian itu datang pada kita, jangan lupa dekat dengan Allah. Karena Allah yang memberikan ujian dan Allah yang mengangkatnya juga. Kalau kita berangkat ke dokter, bukan dokter yang menjadi sebabnya, yang mu'athir hakiki. Al-mu'athir al-hakiki huwa Allah, huwa musabbibul asbab. Kata Allah, hanya Allah. Maka kita ada masalah dekat dengan Allah, terus berdoa, lakukan kebaikan dan husnuzan kepadanya, sebagaimana yang lakukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Subhanallah, luar biasa sekali kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, sabar. Makanya insyaallah binas, harus sabar. Sabar. Ketika ditimpa musibah apapun, sabar. Termasuk corona ini, sabar. Bergantung terus kepada Allah, berdoa, melakukan kebaikan, sabar. Kemudian berikutnya apa? Falamma aslama. Tuh. Apa aslama? Ridho dengan semua ketentuan Allah. Ikhlas dan ridho dengan semua ketentuannya. Betul-betul pasrah, betul-betul alhamdulillah kulli hal. Aslama wa kallahu lil jamil. Tapi jangan lupa ambil sebabnya. Apa sebabnya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mengambil pisau. Bisa enggak Nabi Ibrahim begini? Kalau Allah berkehendak bisa saja. Nabi Ismail, saya akan potong kau dengan tangan aja. Kalau Allah berkehendak bisa, apalagi ini perintah Allah. Tapi Nabi Ibrahim untuk mengajarkan pada kita, ambil sebab. Apa ambil sebabnya? Pisau. Ambil sebab oleh kita apa? Itu diantaranya kalau masa corona mengikuti pasaran oleh pemerintah. Kemudian juga mengikuti peraturan pemerintah dan sebagainya. Kemudian dalam belajar juga mengambil sebabnya, belajar dengan sebaik mungkin. Gak mungkin ilmu datang begitu saja. Ilmu itu bukan seperti harta yang bisa diwariskan datang. Bapaknya kaya raya, meninggal bapaknya, anaknya banyak hartanya, kekayaannya. Ilmu gak bisa. Orang tua kita ulama, cerdas, luar biasa. Anaknya kemudian lahir, dia gak belajar, langsung jadi kayak bapaknya, gak bisa. Dia harus belajar. Mungkin ada kecerdasan Allah berikan, tapi kalau dia gak asal, gak akan bisa. Maka ilmu pun demikian, harus usaha, harus sebab. Ambil usaha sebanyak mungkin. Mungkin gak nikah dulu, diundur. Mungkin orang lain sudah kerja, kita berdua. Orang lain udah, kita sabar aja. Kita punya target, sabar. Kemudian ambil sebab dengan sebaik mungkin. Nah, ketika kita sabar, ambil sebab, ikhlas dan ridho, bergantung kepada Allah ketika menghadapi ujian ini. Coba, apa yang seperti yang dapat Nabi Ibrahim, apa yang Allah berikan? Lihat, saya menghitung 11 balasan dari Allah untuk Nabi Ibrahim. Karena ketika diuji luar biasa, beliau tetap ta'alluq dengan Allah. Nabi Ismail pun demikian, bahkan beliau sabar. Beliau juga pasrah dengan semua ketentuan Allah. Beliau juga terus berdoa kepada Allah dan tidak lupa mengambil usaha dan sebab. Apa yang Allah berikan padanya, termasuk kita. Ketika ujian menimpa kita, ingin pintar, ingin luar biasa, lakukan di antara yang tadi yang dilakukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim? Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Berikutnya apa? Wa nadainahu an ya Ibrahim. Langsung kami panggil, hei Ibrahim. Artinya ketika Allah memanggilnya, Allah berarti apa? Mencurahkan rahmatnya. Allah memberikan kemuliaan yang luar biasa untuknya. Ya Ibrahim, dipanggil oleh Allah. Bayangkan, kalau seandainya kita dipanggil nama kita ketika sedang begini, tiba-tiba Pak Presiden manggil, Kang Jian, ya salah. Orang lain langsung, iya, dipanggil Pak Presiden, bangga luar biasa. Apalagi yang memanggilnya adalah Allah, berarti memberikan curahan luar biasa, rahmat, ampunan dan sebagainya. Ya Ibrahim. Berikutnya apa? Qad saddaqta ru'ya. Inna kadzalika najzil. Allah menyebut yang kedua apa? Muhsin. Ihsan ini luar biasa dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran luar biasa Allah sebutkan. Kalau lihat muhsin dua. Berikutnya apa? Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Kemudian wa fadainahu bidzibhin. Yang ketiga, diganti langsung dengan apa? Domba yang besar sekali. Kata Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, ini domba qad ru'iya fil jannati 40 kharifan. Sudah diangon di surga 40 tahun. Segede naon domba anak bos segede. Luar biasa. Luar biasa. Maka disebutkan warnanya abyad, aqran, bertanduk, dan juga sehat segar, besar. Gantinya untuk Nabi Ibrahim. Karena ketika Allah menggantikan, memberikan balasan kepada kita tidak pernah sama. Lihat dalam Al-Muzammil. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'dhamu ajran. Ingat, khair di sini ada isim tafdhil.
khairan wa 'azama ajra. Enggak pernah sama. Tuh. Wa fadainahu bi dzibhin azim. Kemudian wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Nabi Ibrahim kenal sekarang. Setiap kita berkurban, isi khutbah ceramah mengenang Nabi Ibrahim. Terus sampai hari kiamat kurbannya akan terus berjalan insyaallah dengan izin Allah. Tuh. Wa tarakna 'alaihi fil akhir. Berikutnya kalimat salamun dari Allah, salamun ala Ibrahim. Subhanallah. Salamun ala Ibrahim. Kemudian apa berikutnya? Kadzalika yang keenam. Najzil. Dua kali Allah mengulang muhsinin untuk Nabi Ibrahim. Itu udah berapa? 6. Kadzalika najzil muhsin. Yang ketujuh apa? Innahu min ibadina mu'minin. Yang ketujuh. Masya Allah. Innahu min ibadina mu'minin. Berikutnya ke-8 apa? Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyam minasolihin. Wa basyarnahu bi Ishaq dengan Nabi Ishaq. Makanya bedanya Nabi Ismail dengan Nabi Ishaq kata para ulama 13 tahun. Setelah proses itu baru kemudian Nabi Ibrahim mempunyai apa? Putra berikutnya Nabi Ishaq. Minasolihin lagi Allah sebutkan. Berikutnya apa setelah itu? Yang ke-9-nya. Wa barakna alaihi. Tuh, 9. Alaihi Ibrahim alaihissalam yang mengatakan Nabi Ismail. Ibrahim alaihissalam. Wa ala Ishaq. Tuh, 10. Iya, itu 10. Berikutnya, wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Dari keturunan yang orang baik. Ada yang tidak baik, tapi yang baik. 11 Allah berikan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya ketika kita sabar dengan apapun yang Allah berikan, tetap yang lakukan tadi dekat dengan Allah, tetap ikhtiar, kemudian juga berpasrah, maka Allah memberikan balasan yang jauh lebih luar biasa. Dan mudah-mudahan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hijrah, berdoa, dan selalu siap dengan bara ujian yang Allah akan berikan kepada kita dengan memegang yang tadi. Dan insya Allah jika kita lakukan, Allah memberikan minimal 11 yang tadi atau bahkan insya Allah lebih dari itu. Karena Allah kalau memberikan balasan selalu huwa khairan wa a'zama ajra. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Demikian barangkali benar-benar bermanfaat. Jazakumullah khairal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.